punya keris, punya besi-besi tua, punya bedog cek sudah nama wolok, dipandiin semuanya. Apa sebabnya? Datangnya bulan mulut. Karena bangkitnya umat Islam, termasuk bangkitnya alam dunia dengan adanya Kangjeng Nabi. Di dalam hadis qudsi yang dulu Bang Fahmi pernah menceritakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada kamu Muhammad, tidak ada kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam dunia dan seisinya. Tuh, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita bisa ada alam dunia dan seisinya bisa ada. Untuk itu, ayo kita perbanyak di bulan Maulid ini, yaitu dengan satu, ya silaturahmi, yang keduanya yaitu ibadah kepada Allah, diantaranya dengan sholat dan sholawat. Sholat kita laksanakan insya Allah. Katanya saya masih bilang betul, nggak apa-apa, mudah-mudahan ke depannya. Saya malah tanyakan haji banyak dosanya, mana mungkin, katanya dosa saya dihampura. Untuk Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Sudah tertera innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih dan penyayang. Untuk itu selagi kita punya kemampuan dan juga kemauan untuk beribadah kepada Allah, Allah yakin akan menerima taubat kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, dan akan menerima amal ibadah kita. Karena apa? Karena hidup di dunia hanya sementara. Yang lamanya adalah di akhirat. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia tempat ngaliwat, tempat perjalanannya akhirat. Sedangkan akhirat itu bagaimana dunianya? Gitu. Karena apa? Karena akhirat itu selama-lamanya, abadan abadi. Selama-lamanya. Ketika kita punya amal kebaikan, entah itu ibadah sholat, suka menyantuni fakir miskin, yatim piatu, itu ada kebaikan di akhirat. Luar biasa. Bahkan ketika kita mau menyantuni orang lain, mau menolong orang lain, Allah akan menolong kita, dimudahkan insyaallah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hablum minallahnya, kita hubungan dengan Allahnya. Artinya ketika kita mau tobat, Allah pasti menerima akan tobat kita. Nah, bahkan nggak sedikit, maaf, yang termasuk abang-abangnya di sini, ya, Pak Haji, saya mah dari dulu juga sering gitu ya, suka ada dosanya banyak, malah saya mau punya dosa pernah ngebunuh orang. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang? Lagi juga saya orang suruhan, gitu. Ketika saya dikasih uang sekian, saya pun ganti mana, saya bunuh. Sedangkan saya sekarang tobat, Haji, apakah tobat saya diterima? Nah, itu tadi kan Allah itu Maha Pengampun. Ketika seorang mau tobat kepada Allah, Allah akan menerima. Karena ada sejarah, ada kisahnya. Seorang yang luar biasa membunuh sampai 99 orang. Ada menyatakan sampai lebih dari itu. Ketika kiai, Pak Kiai, tobat saya terima, tidak akan terima, kamu banyak dosanya. Dibunuh juga kiai pada waktu itu. Tapi ketika datang oleh seorang kiai yang bijaksana, dengan arti kata memang udah ada keterangannya, mungkin itu kiai statement menurut dia pribadi, tidak dengan ilmunya. Tapi ketika datang pada kiai yang berilmu, oh jangan, tobat mana diterima. Selagi maneh daik boga kahayang, aya kadaek, pasti tobat mana diterima ku Allah, dihampura ku Allah. Hanya merangkul orang tersebut, ya, tobat kepada Allah dengan jalannya Pak Kiai, akhirnya pulang. Lalu malaikat ini berebut, apakah orang ini ahli surga, apakah ahli neraka, sampai dihitung langkahnya, sehingga akhirnya orang tersebut karena tobat surga bagiannya.
Sedangkan kita yang lalu biar berlalu. Kang saya mah banyak dosa dulunya, sering mabuk, sering minum minuman keras dan sebagainya, biarin yang lalu. Yang penting dari sekarang ke depannya. Itu utamanya. Yang penting dari sekarang ke depannya kita usahakan harus punya kemauan. Bukan karena jangan ada paksaan, kemauan sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa habis begini juga, saya bukan orang baik, tetap yang namanya manusia itu punya kesalahan. Ayo kita bareng-bareng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan riungan seperti ini, ya insyaallah dengan kita silaturahmi, walaupun sedikit taklim atau pengajian, insyaallah kita zikir bersama, dosa-dosa akan ada dulu kita, insyaallah akan hilang sedikit demi sedikit. Dengan kita zikir kepada Allah akan hilang dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu karena adanya Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, Rasul yang memang diutusnya paling terakhir, tapi paling dulu nurnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kita yaitu mengetahui tentang apa artinya maulud atau artinya maulid, ini pernah Imam Jalaluddin As-Sayuti menyatakan dalam kitabnya yang dinamakan Maulid, ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbar wa ma waqa fi ayatihi wa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna. Paham enggak? Paham enggak tuh maksudnya? Mungkin ada yang paham, ada yang enggak berbahasa Arab. Jadi namanya maulid itu kata Imam Jalal As-Sayuti, istima'un nas, kumpulnya manusia. Yang namanya kumpul manusia dalam bahasa Arab, kalau satu mufrad, dua tasniyah, kalau tiga jama' istima'. Yang namanya kumpulnya manusia tiga ke atas. Istima'un nas, kumpulnya manusia. Lalu untuk apa? Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan dibacakannya Al-Quran. Walaupun tadi sedikit saya membacakan Al-Quran. Lalu apa lagi? Wa ma waqwa fi maulidi minal ayat. Dan ciri-cirinya apa diantaranya? Kita membaca salawat. Insyaallah nanti zikir ada kita membaca salawat kamilah atau salawat nariyah. Nah, itu diantaranya. Lalu apa diantaranya? Wa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna, disediakannya makanan ataupun minuman, simatun ya'kuluna, nanti akan makan bersama insyaallah. Sama Haji udah siapin, setelah kita zikir bersama kita makan bareng-bareng, wayanya harus makan semua karena udah dicawisin ya, udah dicawisin. Harus setelahnya kita zikir supaya barokah bersama, kita makan semua, kita makan bareng. Karena apa? Karena bisa disebut syaratnya maulid, satu kumpulnya manusia, yang kedua dibacakannya Al-Quran, yang ketiga dibacakannya salawat ataupun berjanji. Tadi berjanji santri juga sudah dibacakan. Lalu yang keempatnya meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Mana riwayatnya? Man a'zoma maulidikum tusyafi'an lahu yaumal qiyamah, barang siapa orang yang mengagungkan akas dilahirkannya aku, maka aku akan memberi syafaat kepada orang tersebut nanti di hari kiamat. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima yaitu dihidangkannya, dicawiskannya, disediakannya makanan untuk jamaah, untuk dimakan dan untuk diminum. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu aja karena waktunya udah malam. Sedikit yang penting insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.